Terus kenapa kami dikorbankan dalam hal ini? Jarak kami hampir 1 kilometer. Dan lucunya Pak, kami mau diratakan, tetapi di samping kami mau didirikan kios dengan dijembatani oleh pihak ketiga. Apa maksudnya ini semuanya? Kami mau dibunuh. Saya Lilis Fardosi dari Putusan Budidaya Kelompok Ikan Tawar di Simpang Barelang. Waktu pertama datang Bapak Satpol PP sama Pak Rudi bulan 1, katanya tempat kami itu nggak ikut kena dampak. Tapi 2 minggu yang lewat udah datang SP1, SP2, SP3. Sementara Pak, pengosongan lokasi di bawah tanggal 10 harus bersih. Ikan udah ada di dalam Pak, bibit-bibit ikan. Yang besar bolehlah kita geser Pak. Tapi yang besar ini Pak, yang kecil Pak, kemana mau kita buat ini Pak? Mohon maaf, di Tembesi ada 3 versi Pak, biar jelas, dan ini tidak pernah ditanggapi pada saat RTP pertama. Mohon maaf, saya perkenalkan, nama saya Budi Gea, saya koordinator pedagang kaki 5 dari Simpang Gereja HKBP, perbatasan tadi yang disampaikan Pak Radot, sampai Simpang Buana Impian masuk ke perumahan 48 kios Pak. Kebetulan saya dipercaya untuk menyampaikan aspirasi semua pedagang yang telah mendapatkan SP 1, 2, dan 3. Dalam hal ini belum disinggung, tetapi Bapak tadi menyinggung, katanya sudah menyampaikan, termasuk pedagang-pedagang di luar Trans Barelang. Terus terang, kami sebagai warga Tembesi juga sangat berterima kasih atas kebijakan pemerintah untuk membangun Kota Batam. Tentunya pada prinsipnya kita sebagai masyarakat mendukung program pemerintah dengan sepenuhnya. Kita pun menyadari bahwa Simpang Barelang sudah hal yang wajar untuk digusur, karena kita setiap hari di situ merasakan kemacetan. Terus terang saja, kita tidak menolak, tetapi kami sebagai masyarakat yakin bahwasanya pemerintah Kota Batam punya kebijakan yang berpihak pro kepada masyarakatnya, bukan asalkan bertindak tetapi tidak ada solusi. Nah, terkait hal ini, mohon dipilah masalah ini Pak. Perlu kami sampaikan bahwasanya kami pemilik kios depan gereja HKBP 48 kios yang tercatat di kelurahan. Ini Pak Lurah kami, orang tua kami di Kelurahan Tembesi, mencatat 38, itu nama kios kami, kios 38. Itu yang tercatat. Sebenarnya menurut data kami 45 sampai 48 yang aktif masih ada di situ, bisa dikurangi. Nah, dalam hal ini tidak pernah diundangkan sebelumnya atau sosialisasi dari RT RW setempat, dari Pak Lurah sendiri. Mohon maaf ini Pak Lurah, kecuali kami datang bertanya. Namun solusi atau jawaban yang kami terima Pak sudah ngambang, tidak ada kepastian. Namun SP 3 bahkan SP bongkar mau turun itu. Nasib kami di sana Pak, mohon penjelasan. Bukankah anggaran pemerintah tahun ini, khususnya Simpang Barelang, anggarannya 16 miliar, dan efeknya sampai ke arah Trans Barelang berapa ribu meter atau berapa ratus meter Pak? Yang kami telusuri di lapangan, mohon maaf kalau salah, sebelah kiri arah Barelang hanya 150 meter dampaknya secara fisik. Terus kenapa kami dikorbankan dalam hal ini? Jarak kami hampir 1 kilometer. Dan lucunya Pak, kami mau diratakan, tetapi di samping kami mau didirikan kios dengan dijembatani oleh pihak ketiga. Apa maksudnya ini semuanya? Kami mau dibunuh, kami mau diratakan, tapi di sebelah itu
100 meter dengan posisi yang sama mau dibuat kios baru. Kami harus setor, kami harus sewa, kami harus dihuni. Bisa seperti ini Pak, mohon. Atas dasar kemanusiaan kami menolak SP3 apalagi SP bongkar. Saya koordinator kios 38 Transbarela menyatakan sikap dengan hormat, dengan segala hormat. Mohon bapak-bapak yang punya kebijakan berpikir, ya, saat ini ekonomi susah. Kami UMKM mandiri tanpa melibatkan pemerintah Kota Batam seharusnya diberdayakan, bukan dibinasakan. Terima kasih. Pesan terakhir, kami siap ditata asalkan kami jangan diratakan. Kalau kami mau diarahkan untuk memperluas jalur jalan supaya tidak terganggu, kami siap mundur, jangan susahkan kami. Kami siap membangun sendiri, menggeser ke belakang. Itulah solusi yang kami harapkan. Terima kasih. Kita juga melakukan pendataan secara existing juga di lapangan terhadap beberapa kawasan, artinya yang masuk ke arah Jembatan Barelang, apakah itu di depan Laguna, kemudian di depan lapas, kemudian berdekatan juga dengan gereja di situ. Jadi total pedagang yang kita himpun hingga saat ini itu ada lebih kurang 220-an kalau termasuk dengan pedagangnya di sana. Nah, kami informasikan juga Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian bahwa khusus pedagang kaki lima tadi yang aktif, khususnya yang berada di Simpang Barelang, ya, yang aktif secara eksplisit ketika dilakukan pendataan oleh teman-teman ada 48 pedagang yang hingga saat ini tidak menempati ataupun tidak berjualan di lokasi tadi, sebanyak 48, dan sisanya 110 ya Mas Imam ya, 110 ini yang kita data yang aktif menempati kegiatan ataupun aktif berdagang di lokasi tadi. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu sekalian, karena program ini memang menjadi sebuah program yang khususnya dalam rangka kita mengurai kemacetan, karena kita tahu Bapak Ibu sekalian di Simpang Barelang Tembesi saat ini kalau boleh kita katakan bisa sampai 30 hingga 45 menit alur perjalanan yang ditempuh oleh para pekerja, dunia usaha dan lain sebagainya, ataupun anak-anak sekolah. Nah, melihat kondisi seperti ini, tentu Pak Wali Kota Batam selaku kepala daerah di Kota Batam ini sudah menjadikan itu target untuk dilakukan pelebaran ataupun menjadi lokasi yang menjadi target untuk dilakukan penataan. Karena di situ merupakan akses yang selalu dilalui. Karena di situ dari kawasan Muka Kuning hingga ke Batu Aji, Sabulung, begitu juga sebaliknya. Nah, melihat kondisi itu, maka target di 2021 ini akan dilakukan penataan ruas jalan tadi. Nah, dan hal ini instansi pelaksana adalah dari Dinas Bina Marga Kota Batam. Kembali kami sampaikan, sebelum kita memulai ini sudah ada tahapan-tahapan yang dilakukan sesuai dengan protap yang dilakukan oleh tim, khususnya dalam rangka kita melakukan penataan di lokasi-lokasi tadi. Secara eksplisit nanti bisa Pak Salim atau Mas Imam bisa menyampaikan tahapan yang sudah dilakukan. Pertama adalah kita sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada masyarakat dan termasuk PKL yang berada di sana bahwa kita akan melakukan penataan itu di tanggal mungkin nanti Pak Imam atau Pak Salim ya, itu awal di Maret yang lalu atau April yang lalu kita sudah menyampaikan itu. Kemudian yang kedua, karena ada tahapan waktunya, selanjutnya adalah SP1 ataupun SP pertama juga disampaikan kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah SP2 sesuai dengan protap tahapannya, kita juga tidak membuat, artinya tahapan-tahapan itu sesuai dengan protap yang kita lakukan selama ini. Hingga terakhir kemarin adalah pelaksanaan SP3 ya, pemberitahuan ketiga kepada masyarakat. Nanti silakan kalau Bapak ingin menanyakan lebih spesifik, nanti silakan, nanti kalau mau ditambahkan nanti Pak Ketua, nanti dari Satpol PP akan menambahkan tahapan ini. Bahwa di situ kita lakukan pertemuan di kantor camat Sabulung. Nah, dalam pertemuan itu kita sudah menyampaikan bahwa pedagang kaki lima yang ada di lokasi tadi kita akan melakukan pergeseran
ya kita lakukan pergeseran, tapi memanfaatkan masih ruang milik jalan yang saat ini mungkin jangka waktu tertentu nanti akan dilakukan pelebaran. Makanya kemarin adalah kita mengarahkan tim penataan mengarahkan ke lokasi masuk ke arah Barelang. Jadi ada beberapa titik yang kita dapatkan untuk penataan para pedagang kaki lima yang berada di kawasan Simpang Barelang dan sekitarnya. Dari 158, 110, kalau memang nanti secara existing bisa bergabung di sana, sekaligus kita akan melakukan penataan. Pada prinsipnya pedagang sangat respon dan mereka bisa menerima rencana pergeseran ini. Nah, rencana pergeseran ini kita akan melakukan penataan di lokasi yang memang sudah kita tinjau baik dengan kawan-kawan BP Batam dan juga kawan-kawan kelurahan dan kecamatan dan Satpol, dan kita mendapatkan titik lokasi yang memang kita harapkan bisa menjadi untuk sementara juga, Pak. Jadi itu juga sifatnya sementara, memanfaatkan ruang milik jalan. Nah, pada saat nanti akan terjadi pelebaran lagi arah masuk ke sana, nah mau tidak mau memang kita harus melakukan, dan itu kita sudah sampaikan juga kepada kawan-kawan pedagang. Untuk selanjutnya kan kalau terkait dengan batas sama seperti yang oleh Pak Ketua tadi, kan di sini ada RW 100 yang itu sebenarnya sudah ada patokan juga, Pak. Jadi terkait dengan misalnya yang disampaikan oleh Pak Mandulung tadi, mana lokasi nanti yang menjadi bagian yang bisa kami tempatkan, itu kan setiap yang disampaikan oleh Pak Imam tadi bahwa yang menjadi ROW jalan itu adalah bagian dari pemerintah untuk penanganan dan penataan jalan. Jadi sepanjang jalan itu memang tidak diperbolehkan untuk menggunakannya, Pak. Itu Pak mungkin Pak yang dapat kami sampaikan dalam laporan. Terima kasih. Menanggapi apa yang disampaikan Pak Kiai tadi, saya miris kalau ada masyarakat Kuantang sebagia 5 aja runtuh lembaga ini, ya. Artinya negara pemerintah ini nggak boleh dilawan, Pak ya. Nah ini ilustrasi aja, Pak ya. Padahal mohon maaf Pak Kiai ini sudah saya sampaikan di kantor camat. Saya pun terkejut di sini kok. Wah, ini ada 5 gitu. Wah, ini Batam itu runtuh, Pak. Nah, terima kasih. Izin pimpinan menyampaikan aja apa yang disampaikan Pak Asisten secara keseluruhan bahwa jumlah akumulasi PK5 yang berada dari Simpang Barelang khususnya pom bensin sampai ke arah Barelang itu ada 220. Terdiri dari 158 itu yang berada dari Simpang Barelang pom bensin sampai masjid, itu berjumlah 158 secara angka, karena bukan kekeliruan, kekilafan kami khususnya selaku yang di lapangan dengan anggota yang di lapangan, bahwa seandainya kita jujur bahwa riwayat Simpang Barelang itu kurang lebih dulu itu 7 bulan 5 dulu waktu ada koperasi, tapi berkembang beranak. Tapi ada tambahan 12 itu adalah dari Simpang Barelang sampai ke pom bensin banyak bengkel itu masuk, sehingga akumulasi itu dengan beranaknya dari 76-75 itu menjadi 158. Setelah terakhir begitu pembagian SP3, saya diam-diam memverifikasi lagi, pedagang ditemukan yang tidak aktif dan tempatnya itu ya berantakan, itu ada 48. Begitu rapat di kantor camat kemarin kita sampaikan bahwasanya pedagang yang aktif kurang lebih apa yang disampaikan Pak Asisten 110-an itu. Saya yakin apabila ada yang berbesar hati, yang pasti satu itu ada yang minimal punya 2, karena per plong inilah yang ditandai semuanya. Dan kalau kita runtutkan lagi itu 2 plong punyanya orang 1 kebanyakan. Tapi karena ya mungkin pertambahan waktu kurang lebar 1 dibelilah punyanya saudaranya kemana yang terdahulu. Itu yang pasti. Kenapa ini saya sampaikan kemarin? Karena tempatnya terbatas. Terkait apa yang disampaikan Pak Gia, memang secara umum awalnya itu keseluruhan bahwa pergeseran yang pertama itu kita alokasikan di depan lapas. Di situ ada pasar kaget yang memang dia menempati tidak dikawal oleh pemerintah masing-masing.
pergeseran tempatnya Pak Gia. Saya tahu sejarahnya bahwa Pak Gia adalah membeli daripada Pak Harsono dulu sama Suraji sampai detik ini. Bahkan saya sudah datang dari awalnya ke sana, udah tahu saya itu kios itu persoalannya. Nah, terus pergeseran waktu di situ juga ada cucian, pergeseran waktu ada ayam penyet, sampailah ke tempat Laguna yang rencana awal itu mau digunakan untuk penataan sepanjang itu. Tapi setelah kita pilah lagi, ada beberapa elevasi itu yang membutuhkan waktu penimbunan, sehingga terakhir kita fokus dulu sesuai dengan kebutuhan yang sudah kontrak, yang sudah berjalan, ini mengejar waktu. Akhirnya kami di dalam tim ini memusyawarahkan, akhirnya ada kesepakatan bahwa untuk sementara itu yang digeser adalah dari Simpang Barelang menuju ke bawah gereja. Terkait dengan yang depan Brimo khususnya yang 38 tadi itu menunggu bila waktu. Rencana itu kan mau kita geser ke belakang. Cuma ada miss dengan pihak-pihak yang di belakang. Walaupun itu masih RUW jalan kewenangan pemerintah. Tapi karena ini dikejar waktu, biar ini juga nanti lancar, tidak membuat persoalan lagi. Pergeseran yang pertama adalah Simpang Barelang menuju ke depan gereja. Penataan nanti itu dibantu oleh Disperindak. Untuk yang kelanjutannya, mohon maaf Pak Gia, seperti apa yang saya sampaikan bahwa beraktivitas seperti biasa. Kalau pertanyaannya Pak, kami kan takut SP3, SP bongkar. SP dan tindakan itu kami, tim yang akan mengatur. Sedangkan di sini tim sudah berbicara. Tentu ini menjadi acuan kita bersama. Untuk Pak Gia aktivitas, tapi jangan nambah-nambah lagi. Sudah tercatat semua, jangan berdata lagi ya. Sudah tercatat semua. Sudah saya sampaikan Pak Gia. Makanya dari awal istri saya ada 5 kayak Pak Gia, runtuhlah Batam ini. Karena sudah sampaikan. Sebenarnya apa yang disampaikan dari pemerintah kota dalam hal ini tadi disampaikan Pak Salim. Ini terkait dengan masalah kewenangan, Pak. Ya, sebenarnya kewenangan. Nah, kami khususnya Komisi 1 ini betul-betul sangat menyayangkan sekali dan sangat kecewa dengan yang namanya BP kawasan, dalam hal ini Direktur Lahan. Tadi mengapa ya di sini tadi boleh dibilang di absen, bukan di absen, sebenarnya kami ingin juga tahu hadir atau tidak. Sampai dengan detik ini namanya BP kawasan ini tidak menghargai yang namanya Komisi 1. Kami ini lembaga yang berdasarkan undang-undang, bukan lembaga abal-abal. Ini betul-betul sebenarnya yang bisa menjawab pertanyaan Bapak itu tadi sebenarnya BP. Ini mohon maaf, mengapa BP kita undang? Agar pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi bisa terjawab. Memang betul yang dibilang Pak Salim, bukan kewenangannya mereka terkait dengan masalah lahan. Ya, termasuk juga apa yang Bapak tanyakan tadi, Bapak tunjukkan PDB itu, kita juga tanyakan sama BP kawasan. Karena pajak yang Bapak bayarkan itu memang masuk negara, Pak. Itu, Pak. Biar disampaikan sama media. Ini BP kawasan dalam hal lahan, direktur lahan ini memang tidak menghargai, tidak memandang adanya lembaga DPRD. Jangan disalahkan kalau Batam ini terus bergejolak terkait dengan masalah masyarakat, masalah lahan. Yang bisa menjawab itu memang BP kawasan, Pak. Dan inilah sayangnya ini. Ayo kita rame-rame, kita kenai sanksi BP itu. Kalau perlu kita bubarkan aja BP. Bubarkan aja BP. Kita bubarkan aja BP. Karena memang tidak menghargai kami, tidak menghormati kami, sama aja dengan tidak menghargai bapak-bapak sekalian.
Ya mungkin itu saja Pak. Jadi tolong juga Bapak bisa mendudukkan posisi sekarang agar supaya apa yang menjadi harapan itu juga bisa artinya terakomodir, ya, walaupun tidak seperti apa yang maunya kita, kan begitu. Nah, tadi ada pertanyaannya Pak Febri yang disampaikan Pak Manurung, kan memang ini rencananya itu kan 100, rohnya kan 100, tetapi diupayakan kan 70. Nah, masyarakat ini ingin minta kepastian, kejelasan agar supaya yang nantinya tidak masuk di dalam row yang 100 tadi, berarti yang 70 ya tidak pas-pas itu. Nah itu mungkin ada penekanan, itu ada penjelasan di situ terkait dengan masalah yang pengajuan tadi. Mungkin Pak bahasanya begini, kaitannya dengan masalah ya kewenangan tadi. Jadi yang tahu bahwa lahan itu kosong atau tidak, minta atau tidak, disetujui atau tidak, itu ada di BP. Mungkin bahasanya Pak seperti itu maksudnya. Ajukan rame-rame, ya, atas nama warga masyarakat masing-masing, ajukan. Nah, kira-kira begitu. Siapa? Tentu semua tim terpadu yang sudah melakukan pendekatan secara humanis kami apresiasi, dan tentu ini kinerja yang luar biasa. Ya, kami sekali lagi mendoakan semua yang terlibat sehat-sehat selalu dan proses pelaksanaan pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Tentu memang pembangunan kita diperhadapkan pada dua posisi yang dilematis. Pertama tentu penegakan hukum, aspek kepentingan umum, tapi juga kita diperhadapkan pada aspek yang namanya aspek sosial. Aspek sosial itu orang kehilangan pekerjaan, orang kehilangan tempat tinggal dan sebagainya. Tapi saya kira hari ini kan kita sudah mendengarkan bersama-sama, tapi setidaknya sudah ada titik terang yang bisa memberikan gambaran yang baik bagi masyarakat. Kami ini baru sampai di Batam melaksanakan kunjungan kerja di Dewan Kawasan Kementerian Perekonomian Republik Indonesia. Kami menyampaikan keluhan kami terkait dengan ketidakhadiran BP Batam dalam hal ini lahan, khususnya lahan. Kalau di dokter-dokter yang lain cukup baik, mereka selalu hadir. Karena kenapa kita selama ini tidak pernah mendengarkan konfirmasi secara tertulis alasan ketidakhadiran itu, sehingga banyak persoalan-persoalan masyarakat seperti ini tidak bisa terselesaikan. Minimal kita mendapatkan informasi. Bahkan kami Komisi 1 lebih tegas kemarin pada saat itu agar semua orang-orang yang telah ditempatkan di lahan BP Batam itu diganti semuanya. Diganti semuanya. Dan ini tadi kami komunikasi dengan Kementerian Perekonomian. Saya komunikasi juga, Pak Ketua juga komunikasi agar itu segera ditindaklanjuti. Kami menginginkan Pak Febri dan kita semua yang ada di sini, kami nanti Komisi 1 akan memberikan masukan-masukan kepada BP Batam agar kafling, sebenarnya namanya kafling kelompok, kafling kelompok tadi itu benar-benar direalisasikan, karena memang kita harus tahu bahwa Tembes ini punya keunikan sendiri. Keunikannya apa? Mereka sudah berpuluh tahun di sana. Keunikan yang kedua, mereka melakukan pembayaran PBB kepada negara. Memang ini akan berbeda dengan daerah-daerah lain yang hanya tinggal tapi tidak pernah melakukan pembayaran PBB. Maka ruang-ruang terobosan BP Batam harus kita harapkan, dan tentu kami pemerintah Kota Batam memberikan mendorong agar kita sama-sama bekerjasama untuk mengingatkan BP Batam agar kafling kelompok itu benar-benar bisa diwujudkan. Saya kira memang kita sudah dengar bersama-sama tidak bisa lagi ini ditunda, tidak bisa ditunda. Tapi ya jangan sampai terjadi konflik lah. Ya, saya kira memang kita sekarang ini fokus, mungkin ini agak pahit, kita fokus membongkar bangunan kita masing-masing, kemudian fokus untuk mengajukan kafling itu yang sifatnya kelompok manakala ada lahan. Saya kira itu memang solusi, sehingga pada proses pelaksanaan penggusuran ini nanti tidak sampai terjadi sesuatu hal yang membuat situasi Kota Batam tidak kondusif. Kami mohon maaf pada masyarakat, kami juga belum memuaskan terkait solusi itu, dan itu saya pikir pemerintah Kota Batam juga sebenarnya berupaya. Banyak juga yang punya hati nurani sebenarnya. Mungkin ada saudaranya di sana, mungkin malahan juga.
tapi memang kita dilematis karena diperhadapkan pada aturan. Saya kira tugas kami, tugas Pak Lurah saya dengar memang juga cukup baik, sudah mencoba menjembatani berbagai aspirasi masyarakat. Ya, ini tentu pekerjaan secara bersama-sama kita gotong royong agar PP Batam memberikan perhatian serius pada masyarakat yang lokasinya akan digusur beberapa hari ke depan. Saya kira itu.